Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Salvi Sandrika Ramadhani, dengan NIM 2310951015, saya berasal dari kelompok 27 praktikum sistem kendali. Jadi pada saat sekarang ini, saya akan menjelaskan responsi awal M2. Yang pertama, soal pertama yaitu apa itu blok diagram, dijelaskan bagian-bagian dari blok diagram yang ada di bawah ini. Jadi blok diagram itu pada sistem kendali adalah diagram blok yang menggambarkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Nah, diagram itu terdiri dari garis sinyal, subsistem, ataupun summing point. Lalu pada diagram blok yang ada di soal itu menyatakan VS adalah input sinyal yang diterima atau tegangan ataupun yang disebut perintah awal. Nah, ini merupakan masukan dari pengguna atau sumber listrik ke sistem rice cooker. Lalu ada namanya summing point, yaitu lingkaran perjumlahan. Nah, summing point ini merupakan sinyal masukan dibandingkan dengan umpatan balik dari output untuk menghasilkan sinyal error. Lalu ada namanya rangkaian listrik, yaitu digunakan untuk memproses sinyal masukan agar sesuai untuk mengendalikan elemen pemanas, biasanya berupa relay, switch, ataupun rangkaian elektronik. Lalu ada pemanas, yang dimana itu akan menghasilkan panas saat memasak nasi. Nah, ini dikendalikan oleh sinyal dari rangkaian listrik dan dibantu oleh sensor suhu. Lalu ada proses pemanasan, yang dimana terjadinya perpindahan energi panas dari elemen pemanas ke nasi di dalam panci di rice cooker. Lalu ada termostat SD301 yang dimana itu digunakan untuk mengontrol suhu secara keseluruhan dan menjaga kestabilan proses pemanasan berdasarkan suhu nasi. Lalu ada termofus, yaitu komponen pengaman yang memutuskan arus listrik permanen saat terjadi suhu berlebih atau overheat, yang digunakan untuk mencegah kerusakan atau kebakaran. Lalu ada OS atau output sinyal, di mana merupakan output akhir dari sistem, yaitu saat kondisi nasi yang matang atau proses pemanasan berhenti secara otomatis. Lalu soal kedua, yaitu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup beserta diagram bloknya. Jadi sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik. Pada sistem ini, keluarannya itu tidak diumpan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi, sehingga keluaran sistem merupakan hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Nah, jadi berikut adalah gambar dari blok lingkar terbuka. Terus ada proses diperoleh persamaannya itu adalah CS per RS dengan GS. Nah, berbanding terbalik dengan sistem kendali lingkar tertutup, di mana dia itu merupakan sistem kendali yang memiliki umpan balik, sehingga keluaran sistem diumpan balikan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi. Hal ini berguna agar keluaran sistem sesuai dengan sinyal referensi. Nah, berikut adalah gambar diagram bloknya dan diperoleh persamaan itu CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS dikali dengan HS. Lalu jelaskan apa itu konstanta pengali serta diagram bloknya. Jadi konstanta pengali atau yang biasa disimbolkan dengan K atau dengan KP, yaitu digunakan untuk menguatkan sinyal yang nantinya akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nah, konstanta pengali ini berfungsi sebagai mengontrol respons cepat sistem terhadap error. Ada juga semakin besar KP, maka semakin agresif sistem merespon error. Dan jika KP-nya itu terlalu besar, maka sistem bisa menjadi tidak stabil. Nah, jika KP-nya terlalu kecil, maka respons sistem bisa menjadi lambat. Nah, gambar dari diagram bloknya itu ada dua. Pada saat lingkar terbuka dengan penggali KP dan juga lingkar tertutup dengan penggali KP. Lalu pada soal keempat yaitu jelaskan apa itu pengendali PID dan jelaskan secara rinci variasi pengendali proporsional integral atau PI, proporsional diferensial atau PD, dan profesional integral diferensial atau PID. Jadi, pada sistem pengendali PID, proporsional integral derivatif merupakan suatu sistem pengendali yang digunakan secara luas di bidang industri. Pengendali PID terdiri dari tiga komponen pengendali, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Jadi yang pertama itu ada proporsional integral. Proporsional integral itu ditulis dalam domain Laplace-nya itu sebagai US per ES sama dengan KP. Nah, pengadil proporsional ini menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan dengan konstanta proporsional KP, di mana digunakan untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien. Lalu ada proporsional derivatif atau PD.
Dan dalam domain Laplace itu dituliskan sebagai US per ES sama dengan KDS. Nah, pengendali ini digunakan untuk mempercepat respon transien meskipun memiliki kekurangan, yaitu dapat meningkatkan daya sistem. Lalu yang ketiga ada proporsional integral diferensial atau PID. Nah, ditulis dalam domain Laplace itu sebagai berikut, yaitu US per ES sama dengan KI per S. Nah, penggali integral ini berfungsi untuk menghilangkan galat atau steady state error, meskipun juga dapat menyebabkan terjadinya overshoot dan osilasi yang mengakibatkan keadaan tunak lama dicapai. Lalu ada jelaskan parameter jelaskan parameter tanggapan peralihan pada sistem Merde 2 beserta grafik tanggapan peralihan sistemnya. Yang pertama itu ada time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Lalu ada rise time, atau waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai nilai 0 sampai 100%, 10% hingga 90%, dan juga 5% hingga 95% dari nilai akhir. Lalu yang ketiga namanya adalah settling time atau TS, yaitu waktu yang menyatakan sistem telah masuk 5%, 2%, atau 0,5% dari respon steady state. Lalu yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai nilai 50% dari nilai akhir pertama kali. Lalu yang kelima ada maksimum percent overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Yaitu didapati dengan rumus persen dari MP sama dengan CCP dikurang C hingga per C hingga dikali 100. Lalu yang keenam ada time peak atau TP, yaitu waktu dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, berikut adalah gambar diagramnya, gambar grafiknya. Lalu yang keenam adalah tuliskan fungsi alih dari diagram di bawah, di mana A itu angka 9 dari NIM dan B adalah angka 10 dari NIM. Untuk NIM saya itu A-nya itu bernilai 1 dan B-nya itu bernilai 5. Maka diketahui G3-nya itu bernilai 540 yang diperoleh dari soal, lalu nilai G1-nya 10 ditambah S ditambah 1, dan G2-nya itu 1 per 2S ditambah 0,5, dan G4-nya itu bernilai 1. Lalu kita di sini cara pertama adalah menggabungkan dulu blok yang seri, di mana yang seri itu ada G3, G1, dan G2. Maka 540 dikali dengan 10 per S tambah 1 dikali dengan 1 per 2S ditambah 0,5. Maka didapati hasilnya 5.400 per S tambah 1 dikali dengan 2S tambah 0,5. Nah, lalu tahapan kedua adalah dengan sistem umpan balik atau yang di mana berpatokan pada nilai G4 sama dengan 1. Maka TS sama dengan G maju dikurang 1 per 1 ditambah G maju dikali G4. Maka kita tadi dapati G majunya itu 5.400 per S1 tambah S tambah 1 dikali dengan 2S tambah 0,5. Maka itu untuk letaknya di atas, dan untuk bagian bawahnya itu ditambah dengan 1. 1 ditambah dengan G maju. Maka diperoleh hasilnya itu 5.400 per 2S kuadrat ditambah 2,5S ditambah 5.400 dikali dengan 5. Sekian responsi awal dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.